Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Samarzono dengan NIM 22030011. Saya Widyahandi Pratama dengan NIM 22030007. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil UAS dengan judul Perancangan Sistem Transportasi Online Terdistribusi Berbasis Microservice. Langsung aja kita lanjut ke slide pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang, pengembangan teknologi informasi telah mengubah layanan transportasi menjadi berbasis aplikasi yang lebih efisien, transparan, dan lebih nyaman. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, arsitektur microservice dipilih karena mampu membagi sistem ke dalam layanan independen seperti user, driver, order, payment, dan notifikasi, sehingga lebih mudah dikembangkan, diskalakan, dan dipelihara dibandingkan arsitektur monolitik. Penelitian ini berfokus pada perancangan sistem transportasi online terdistribusi dengan menerapkan komunikasi antar layanan, stabilitas, serta mekanisme fault tolerance guna meningkatkan keandalan dan high availability sistem. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kami ada 3, yaitu bagaimana merancang arsitektur sistem transportasi online terdistribusi yang memisahkan layanan user, driver, order, payment, dan notification secara modular. Selanjutnya ada bagaimana cara merancang mekanisme komunikasi antar layanan sehingga integrasi data dan proses bisnis berjalan konsisten dan aman. Dan terakhir, bagaimana menentukan sistem strategi stabilitas dan toleransi kegagalan yang sesuai untuk sistem transportasi online terdistribusi agar tetap tersedia meskipun terjadi lonjakan trafik atau kegagalan sebagai layanan. Adapun batasan masalah terdapat 4. Yang pertama adalah objek sistem adalah back-end arsitektur transportasi online berbasis web API tanpa membahas detail implementasi aplikasi mobile secara UI UX. Yang kedua, layanan inti yang dirancang meliputi user service, driver service, order service, payment service, dan notification service. Yang ketiga, ruang lingkup difokuskan pada perancangan arsitektur, desain modul, pola komunikasi, dan mekanisme skalabilitas untuk toleransi kegagalan. Yang terakhir, integrasi payment gateway, eksternal, bank, e-wallet, level arsitektur, dan sequence diagram tanpa detail protokol spesifik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Sini ada 3. Yang pertama, merancang arsitektur sistem transportasi online terdistribusi berbasis microservice yang memisahkan layanan user, driver, order, payment, dan notification secara jelas. Yang kedua, merumuskan mekanisme komunikasi antar layanan menggunakan API gateway dan message broker untuk menjamin konsistensi data serta kelancaran alur pemesanan perjalanan. Terus yang ketiga, menyusun strategi skalabilitas dan toleransi kegagalan untuk sistem transportasi online terdistribusi, termasuk penerapan horizontal scaling, load balancing, circuit breaker, retry, dan failover. Yang selanjutnya ada tabel penelitian. Itu ada penulis Ihsan P. Fauzia Syifa Sugartiuni dengan judul Literatur Review Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web dengan metode studi literatur. Yang kedua ada Salisa Rida Akska Hadi Sudarto Purbawati Dinas Lestari pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Online Maxim di Kota Semarang dengan metode explanatory research. Yang ketiga ada Joko Triyono Putri Nadira Chanu Ali Subkan di tahun 2021 dengan judul Replikasi Database dan Web Service Implementation of a Distributed System Using dengan metode perancangan arsitektur sistem, identifikasi kebutuhan sistem, dan implementasi sistem.
Yang terakhir ada Ranger Rodrigo Antonio Marcos Sales Fast di tahun 2021 dengan judul Data Management in Microservice State of the Parties Challenge and Research Director dengan metode penelitian eksploratif. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Di sini ada 5. Yang pertama, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer yang bekerja sebagai satu kesatuan melalui jaringan. Sistem ini memiliki karakteristik seperti transparansi lokasi, stabilitas, konsekuensi, dan toleransi kegagalan. Kedua adalah arsitektur microservice, yaitu arsitektur yang membagi aplikasi menjadi layanan kecil yang dapat dikembangkan, dideploy, dan diskalakan secara mandiri. Yang ketiga, API gateway dan komunikasi antar layanan, yaitu berfungsi sebagai pintu masuk seluruh permintaan dari pengguna dengan menangani autentikasi, routing, logging, dan rate limiting. Yang keempat adalah skalabilitas dan toleransi kegagalan yang dicapai melalui horizontal scaling, auto scaling, dan load balancing agar sistem mampu menangani peningkatan jumlah pengguna. Dan yang terakhir adalah software development life cycle atau SDLC, yaitu metode penelitian menggunakan yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur microservice, pemodelan sistem menggunakan UML, dan validasi desain. Selanjutnya ada alur pekerjaan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi aktor utama, user atau penumpang, driver, pengemudi, admin, pengolah sistem. Yang kedua ada menentukan use case, registrasi dan autentikasi user atau driver, pemesanan perjalanan, matching driver, pembayaran dan pengiriman notifikasi, konfirmasi order, status perjalanan, bukti pembayaran. Yang terakhir ada menganalisis non-financial requirement, performa latensi rendah, skalabilitas, mampu menampung peningkatan pengguna, availability yang tinggi, keamanan data, autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan toleransi kegagalan. Kemudian yang kedua adalah perancangan arsitektur sistem, di mana terdapat yang pertama yaitu menentukan arsitektur microservice, memetakan domain bisnis ke layanan user service, driver service, order service, payment service, notification service, dan API gateway. Terus menyusun diagram arsitektur yang menjelaskan posisi setiap service, basis data masing-masing, dan komponen pendukung seperti message broker dan load balancer revert. Yang terakhir menentukan pola komunikasi seperti REST, RPC untuk request respond, message broker untuk publish atau subscribe untuk event yang bersifat asinkron. Yang ketiga, desain layanan dan basis data, menyusun kelas diagram dan IRD untuk siap layanan user service, tabel user, session, B. Driver service, tabel driver, visual driver status. Yang C. Order service, tabel order, route, order status. Yang D. Payment service, tabel payment, transition ladder. Yang E. Notification service, tabel notification, template, log notif. Menetapkan data ownership. Setiap service memiliki basis data terpisah untuk menjaga loss coupling dan mengurangi dependensi antar service. Kemudian yang keempat adalah desain mekanisme komunikasi, di mana terdapat mendefinisikan REST endpoint, menentukan event yang dipublikasikan di message broker seperti order create, driver assigned, payment complete, notification dispatch. Kemudian menyusun sequence diagram yang menggambarkan alur lengkap dari proses pemesanan, dari user membuat order, kemudian order di service, matching driver, payment service, dan terakhir notification service. Yang kelima, implementasi prototype. Yang pertama ada memilih teknologi implementasi Node.js dengan Net.js untuk API,
atau kombinasi lain seperti Django atau FastAPI untuk beberapa layanan sesuai contoh referensi ride-hailing microservice. Yang kedua ada mengimplementasikan masing-masing layanan beserta koneksi ke basis data dan integrasi message broker. Yang terakhir mengkonfigurasi API gateway dan load balancer Nikong untuk cloud lain. Terus yang keenam ada pengujian sistem, di mana melakukan pengujian fungsionalitas setiap layanan seperti unit test dan integration test sederhana. Kemudian melakukan pengujian alur end-to-end, registrasi user, pembuatan order, penerimaan notifikasi, dan simulasi pembayaran. Jika memungkinkan, melakukan uji beban sederhana seperti load test untuk melihat respon sistem ketika jumlah request meningkat. Adapun hasil perancangan arsitektur yaitu ada layanan user service, fungsi utamanya mengelola data pengguna, registrasi, login, profil, autentikasi, dan otorisasi. Catatan teknis terhubung dengan API gateway dan mengeluarkan token JWT misalnya. Yang kedua ada driver service, fungsi utamanya mengelola data pengemudi dan status ketersediaan kendaraan. Catatan teknisnya menyimpan status online atau offline dan lokasi terakhir pengemudi. Yang ketiga ada order service, fungsinya mengelola siklus hidup pesanan, pembuatan order, matching driver, status perjalanan. Dengan catatan mengkonsumsi event dan user atau driver yang menerbitkan event order create dan driver aside. Yang selanjutnya ada payment service, fungsi utamanya menangani proses pembayaran, pencatatan transaksi, dan integrasi ke payment gateway eksternal. Dengan catatan mengimplementasikan mekanisme idempotensi dan ledger untuk konsistensi transaksi. Selanjutnya ada notifikasi service, fungsinya mengirim notifikasi, email, SMS, push notification terkait status order dan pembayaran. Dengan catatan berbasis event, misal payment complete untuk mengurangi coupling dengan layanan lain. Yang terakhir ada API gateway, fungsi utama entry point, permintaan klien, mengelola routing, autentifikasi, dan rate limiting. Dengan catatan menyederhanakan akses klien dengan ke berbagai layanan backend. Selanjutnya di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama adalah hasil dari strategi skalabilitas. Horizontal scaling itu menambah jumlah instance untuk order service dan payment service ketika terjadi peningkatan permintaan, karena kedua layanan ini paling sering diakses pada jam sibuk. Yang kedua ada selanjutnya ada auto scaling berbasis metrik, yaitu memanfaatkan kemampuan platform misalnya kontainer dan orkestrasi untuk menambah atau mengurangi intens berdasarkan CPU usage atau panjang antrian request. Kemudian ada load balancing, yaitu menempatkan load balancer di depan API gateway dan beberapa layanan kritis untuk mendistribusikan permintaan secara merata. Selanjutnya ada alur pengerjaan. Yang kedua, strategi toleransi kegagalan. Yang pertama ada circuit breaker, mencegah order service terus mengirim request ke payment service ketika layanan tersebut sedang tidak responsif, sehingga menghindari cascading failure. Yang selanjutnya ada red repolicy, menetapkan mekanisme pencobaan ulang otomatis untuk operasi yang gagal sementara, misalnya ketika koneksi payment gateway eksternal terputus sesaat. Selanjutnya ada redundasi intense, menjalankan lebih dari satu instance untuk layanan kritis seperti payment dan order, sehingga jika suatu instance gagal, traffic dapat dialihkan ke instance lain. Yang terakhir ada dead letter queue,
menampung pesan yang gagal diproses oleh customer tentu untuk dianalisis dan diproses ulang secara manual atau otomatis. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perancangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan arsitektur microservice mampu membagi sistem transportasi online menjadi layanan yang independen, yaitu user, driver, order, payment, dan notification, sehingga lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan diskalakan. Komunikasi antar layanan melalui API Gateway, REST, gRPC, dan Message Broker menghasilkan proses yang terintegrasi namun tetap fleksibel atau loosely complete. Selain itu, penerapan strategi scalabilitas seperti horizontal scaling, auto scaling, dan load balancing, serta mekanisme fault tolerance seperti circuit breaker, red tree, failover, dan dead letter QEU mampu meningkatkan keandalan sistem dalam menghadapi lonjakan trafik maupun kegagalan layanan. Rancangan arsitektur, diagram UML, dan desain basis data yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan implementasi sistem transportasi online yang lebih lengkap pada tahap selanjutnya. Kemudian pada sarannya yaitu melakukan pengujian performa dan beban secara lebih komprehensif untuk mengevaluasi skalabilitas sistem. Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur rating dan review, dynamic pricing, serta analitik data perjalanan. Penerapan keamanan juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan OAuth2 atau OpenID, Connect, enkripsi data, dan mekanisme deteksi fraud pada layanan pembayaran, agar sistem lebih siap diterapkan di lingkungan produksi. Implementasi Kubernetes serta teknologi observability serta logging, monitoring, dan distributed tracing juga direkomendasikan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan laporan dari UAS Sistem Terdistribusi. Hasil laporan kami, terima kasih kami sampaikan sekali lagi, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.